Nah, begitu Bahri mau bayar, loh, kok uang 20 ribunya ada lagi di dompet? Terus dia pikir, wah ini pasti kerjaan Ningsih nih. Ningsih kan dia bilang nggak bisa bantu. Tapi ya mungkin bantunya caranya kayak begini. Kalau bantu untuk menghasilkan duit yang banyak seketika mungkin dia nggak bisa. Tapi bantunya mungkin dikit-dikit aja gitu. Yang penting si Bahri ini cukup gitu kan. Nah, dan hari demi hari pun si Bahri makin berubah. Karena dia pun pelan-pelan jatuh hati sama Ningsih. Kenapa begitu? Ya karena setiap kemana-mana itu kayak orang pacaran. Halo, kembali lagi bersama saya Ian. Seperti biasa saya akan membawakan kisah horor dan misteri untuk teman kakak semua. Kisah ini kejadiannya tahun 2014 dan narasumbernya bernama Bahri. Dan tempatnya sudah saya samarkan. Tapi sebelum kisah dimulai, kita lihat yang satu ini. Bahri ini kuliah di salah satu kampus di Jawa Tengah. Jarak dari rumah Bahri ke kampus itu sekitar 30 menit ya. Suatu hari ketika Bahri itu pulang dari sekolah, dia melihat ada sosok bayangan putih di sebelah meja TV. Nah, cuman yang Bahri bingung itu pada saat itu ayahnya dan ibunya nggak melihat sama sekali. Jadi cuma dia aja yang melihat. Bayangan itu pun kemudian masuk ke dalam kamarnya Bahri. Dan Bahri dengan sigap langsung mengejarnya. Loh, tapi begitu dia buka pintu dan dia masuk, kok nggak ada apa-apa. Terus yang barusan dia lihat itu apa? Nah, kemudian ayah dan ibunya Bahri pun bertanya, ada apa sih? Kok lari-lari buru-buru sampai buka kamar kayak begitu? Emang ada apa gitu? Kamu itu datang-datang bukannya salam, malah lari kayak ngejar maling ayam katanya. Terus Bahri bilang, enggak bu, pak, nggak ada apa-apa. Beneran nggak ada apa-apa. Saya cuman ya kaget aja, pengen buru-buru aja, pengen cepet-cepet masuk kamar. Sampailah pada malam hari. Nah, di malam itu Bahri pun tidur dan bermimpi. Nah, di dalam mimpi itu Bahri bertemu dengan sesosok perempuan yang sangat cantik menurut Bahri ya. Dia mengenalkan diri, "Mas, kenalin, nama saya Ningsih. Dan saya suka banget sama kamu, Mas. Mas kalau butuh apa-apa, tolong tinggal panggil saya aja ya, Mas ya." Nah, si Bahri kan mimpi kayak begitu bingung ya. Dia begitu bangun pagi-pagi, buru-buru tuh ke kamar mandi untuk melakukan aktivitas seperti biasa ya. Mandi, gosok gigi, dan lain-lain. Nah, ketika dia mau berangkat dan dia sedang memanaskan motor, ngidupin tuh, lagi manasin motor. Dan dia tuh cek jarum bensin tuh. Terus dia lihat, aduh, dikit lagi bensin habis nih. Terus dia lihat dompet. Dia buka, yah, dompet juga tirus banget nih. Tinggal 20 ribu satu lembar. Gimana mau isi bensin? Jarak dari rumahnya ke kampus kan jauh 30 menit, ya kan? Terus nanti saya buat makan siang sama rokok gimana nih? Nah, di situ dia inget tuh akan mimpinya, ya kan? Coba saya tes mimpi saya nih. Saya panggil Ningsih nih. Bisa nggak? Terus dia panggil nih, "Ningsih, datanglah kemari." Terus tiba-tiba saja datang. Aduh,
merinding cuy. Terus si Bahri nanya, kamu mau ikut nggak? Aku mau ke kampus nih, tapi duitku habis. Aku pusing nih, gimana ya gitu. Dan Ningsih pun menjawab, aku mau ikut, tapi kalau masalah duit aku nggak bisa bantu. Terus kata Bahri, oh ya udahlah, yaudah yuk naik yuk. Mereka pun berangkat berboncengan. Cuman orang lain kalau ngeliat ya Bahri cuma sendirian aja nyetir motor. Ningsihnya nggak kelihatan. Nah sampai di pom bensin, dia pun mengisi bensin nih 10.000. Sesampainya di kampus, dia langsung ke kantin untuk beli kopi dan 3 batang rokok. Yang penting ya ada kopi sama rokok, aman deh. Yang penting ada kopi sama rokok, aman deh si Bahri ini. Nah, begitu Bahri mau bayar, loh, kok uang 20.000-nya ada lagi di dompet? Terus dia pikir, wah ini pasti kerjaan Ningsih nih. Ningsih kan dia bilang nggak bisa bantu. Tapi ya mungkin bantunya caranya kayak begini. Kalau bantu untuk menghasilkan duit yang banyak seketika mungkin dia nggak bisa. Tapi bantunya mungkin dikit-dikit aja gitu. Yang penting si Bahri ini cukup, gitu kan? Nah, dan hari demi hari pun si Bahri makin berubah. Karena dia pun pelan-pelan jatuh hati sama Ningsih. Kenapa begitu? Ya karena setiap kemana-mana itu kayak orang pacaran. Misalnya pergi ke warung bakso, pesan baksonya 2, minumnya 2, ya kan? Ke warteg misalnya, pesan nasinya 2, minumnya juga 2, kerupuknya 2. Lah kan lama-lama semua orang pada nanya ya, Mas, kenapa pesannya 2? Kan masnya cuma sendiri. Ya cuma namanya Bahri juga pinter ya akal-akalannya. Nah terus ya dia bilang aja, ya ini saya emang lagi lapar banget bu. Masa pesen 2 nggak boleh? Kan bagus itu dapat untung banyak. Nah kemudian ya pedagangnya ya cuek aja akhirnya kan dibilang seperti itu. 1 bulan kemudian tidurnya si Bahri pun selalu ditemani sama Ningsih. Bahkan mandi pun Ningsih ikut. Tetapi dalam 3 bulan hubungan itu, akhirnya Bahri pun merasa tidak nyaman ya. Kok saya punya hubungan tapi bukan dengan manusia? Ya saya mah nggak normal ini namanya. Tiap hari jalan, makannya 2, minumnya 2. Setelah dia berpikir itu, tepat di malam Jumat, di saat Bahri lagi duduk santai, ya kan. Nah dia panggil nih, beberapa detik kemudian Ningsih datang. Dan di situ Bahri bilang, mohon maaf ya Ningsih, kayaknya saya nggak bisa deh hubungan sama kamu lagi. Saya benar-benar gak bisa, karena saya dari manusia, kamu dari jin. Dengan secara tiba-tiba, Ningsih pun menjawab. Disinilah yang membuat Bahri itu kaget. Aku bisa aja berubah menjadi manusia, tapi hanya 40 hari saja sayang, dia bilang gitu. Maksud kamu apa? Kok seperti itu jawaban kamu? Dan Ningsih pun menjawab, kamu cari manusia yang 40 hari lagi mau meninggal, dan aku akan masuk ke tubuh dia, dan kita bisa berhubungan layaknya sesama manusia. Dan kalau kamu selalu ingin bersama dengan aku, carilah perempuan yang belum bersuami dan 40 hari lagi dia mau meninggal. Lah, di situ kan Bahri bingung ya. Gimana saya tahu kalau 40 hari lagi perempuan itu mau meninggal? Ah, kamu ini ada-ada aja ngomongnya. Persyaratan kamu tuh
Aneh sekali gitu. Nah kemudian si Ningsih pun menjawab, tenang, aku yang akan beritahu kamu yang mana orangnya. Nah, nanti kamu juga bisa hidup bergelimang harta loh. Nah di situ Bahri tetap aja memutuskan seperti itu. Enggak, saya tetap tidak ingin melanjutkan hubungan ini sampai di sini saja. Ya, dan Ningsih pun seperti kayaknya kecewa sama Bahri. Padahal dia tuh udah niat banget kepengen berubah menjadi manusia walaupun caranya yang aneh. Sekarang coba teman kakak bayangin deh. Baru jadian, lagi seneng-senengnya, lagi hangat-hangatnya, tiba-tiba putus gitu aja. Apa nggak galau tuh wanitanya? Nah, setelah Bahri memutuskan hubungan dengan Ningsih, Bahri pun merasa sangat kehilangan. Dan sesekali Ningsih pun datang nengok Bahri. Cuman dalam beberapa bulan kemudian Ningsih pun tidak datang-datang lagi. Dan dampak yang Bahri terima pun sampai saat ini di usia dia yang sudah menginjak 40 tahun susah sekali untuk mendapatkan jodoh. Dia sudah mencoba sana sini, sudah mencoba PDKT berkali-kali ya, pendekatan, tapi tetap saja usahanya tuh nihil. Nah, itulah barusan kisah dari Bahri. Bahri menitipkan pesan moral kepada kita semua bahwa janganlah menjalin hubungan dengan makhluk yang tak kasat mata dan jangan sampai memanfaatkan mereka. Terima kasih sudah menonton. Bila teman kakak mempunyai kisah yang ingin dibagikan dan ditayangkan di kisah kalian, silakan menghubungi nomor atau email di bawah ini. Ditunggu video selanjutnya.